Di negeri ini, yang punya proyek bukan yang punya modal, tapi yang paling berani gebrak meja. Ya, emang gitu caranya. Cuma 5 triliun rupiah. Kecil, yang penting bawa nama rakyat, sedikit ancaman. Beres. Selamat datang di Indonesia, tanah surga investasi. Asal Anda siap bagi-bagi proyek, asal Anda paham siapa yang punya wilayah, dan tentu saja, asal Anda tahu diri terhadap mereka yang berseragam ormas atau duduk di organisasi dagang lokal. Baru-baru ini, Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, membuktikan satu hal penting. Ternyata, menjadi pengusaha sukses itu tidak selalu butuh modal. Cukup modal keberanian menagih proyek 5 triliun rupiah. Tanpa lelang, tanpa proposal, langsung minta. Tunjuk saja. Hebat, bukan? Bersama dua rekan sejatinya, Ismatullah dan Rufaji Jahuri, mereka bukan hanya menuntut jatah proyek. Tidak, mereka mengajari kita semua seni negosiasi modern. Gebrak meja, ancam hentikan proyek, dan tentunya mengatasnamakan rakyat serta organisasi. Karena ya, masa ormas dan kadin cuma jadi pengamat, gengsi dong. Harus ikut cawe-cawe, apalagi kalau proyeknya triliunan. Dan mari kita hargai kreativitas mereka. Alih-alih berdiri di pinggir jalan dan meminta uang seperti preman kelas 3, mereka melakukannya dengan surat resmi, kop organisasi, dan pertemuan formal. Inilah premanisme versi korporat. Lebih sopan, lebih canggih, tapi tetap memaksa. Sayangnya mereka lupa satu hal. Zaman sudah berubah. Investor asing sekarang suka ribut. Dan rupanya, polisi juga sudah tidak mudah diajak kompromi. Jadilah mereka ditangkap, ditahan, dijadikan tersangka. Tapi tenang, mereka tidak sendiri. Di luar sana, masih banyak pahlawan-pahlawan lokal yang siap berdiri di depan proyek manapun. Siap menuntut, siap menggertak, dengan dalih aspirasi warga atau perwakilan masyarakat. Padahal yang mereka perjuangkan, ya rekening pribadi. Dan ironisnya, mereka seringkali tidak ditindak. Karena, ya, siapa sih yang mau ribut sama ormas? Bisa panjang urusannya. Apalagi kalau ormasnya punya pengaruh. Sekarang bayangkan, Anda adalah investor asing. Datang jauh-jauh, bawa miliaran dolar, niat bangun pabrik, buka lapangan kerja. Tapi begitu mendarat, Anda harus ikut rapat dengan orang yang minta bagian proyek, yang bahkan tidak Anda kenal. Yang bahkan tidak bisa menunjukkan kompetensi teknis, tapi bisa menunjukkan ancaman yang cukup efektif. Kalau tidak dikasih, proyek diganggu. Kalau dikasih, ya belum tentu beres juga. Akhirnya proyek batal, lapangan kerja lenyap, pembangunan mandek. Tapi jangan khawatir, yang penting jatah preman jalan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Bahwa preman tidak selalu pakai tato. Kadang dia pakai jas, kadang dia punya jabatan, kadang dia bikin surat resmi dan bilang, kami mewakili kepentingan lokal. Dan ini semua terjadi karena kita, sebagai masyarakat, terlalu sering diam. Kita anggap hal-hal seperti ini sudah biasa. Kita pikir, memang begitulah caranya di sini. Padahal seharusnya kita marah. Karena yang dirugikan bukan cuma investor, tapi masa depan kita sendiri. Jadi mari kita akhiri dengan satu refleksi penting. Kalau kita membiarkan preman berseragam organisasi terus beraksi, maka yang rusak bukan cuma proyek, tapi kepercayaan terhadap hukum, terhadap organisasi, terhadap bangsa ini sendiri. Dan ketika itu hilang, jangan salahkan siapa-siapa. Karena mungkin kita semua sudah terlalu sibuk tepuk tangan.